Halo kawan-kawan, tiba juga waktu yang ditunggu-tunggu. Pelaksanaan SKB sudah berlangsung dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 September 2020 hingga saat ini. Dan semoga berjalan sesuai harapan. Dan banyak, dari kemarin-kemarin itu banyak FR-FR yang sudah bertebaran, baik FR kesehatan umum maupun FR penyuluh kesehatan masyarakat. Banyak juga sih yang menyatakan kalau advokasi banyak nih yang keluar untuk penyuluh kesehatan masyarakat atau kemitraan atau pemberdayaan masyarakat, ya sekitar-sekitaran promosi kesehatan lah pasti banyak keluar untuk bagian penyuluh kesehatan masyarakatnya. Nah, maka dari itu saya akan sedikit di sini mengulik atau mengupas kembali tentang advokasi kesehatan masyarakat. Itu karena yang di awalnya saya sudah membuat latihan soal dan pembahasan tentang advokasi kesehatan sudah ada di video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat latihan soal lagi dan langsung membahasnya di video advokasi kesehatan masyarakat part 2. Nah, semoga latihan-latihan soal dan pembahasan di sini dapat berguna, bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1. Johns Hopkins University Center for Communication Program mengembangkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan advokasi yang dikenal sebagai BAGAN: A. P-Process, B. A-Frame, C. SHAPE, D. SMART, E. TOR. Jawaban yang tepat adalah B. A-Frame. Berikut pembahasannya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan advokasi dikenal sebagai BAGAN A atau A-Frame. Nah, langkah-langkahnya itu terdiri dari yang pertama adalah analisis, strategi, mobilisasi, tindakan, evaluasi, dan kesinambungan. Next. Analisis merupakan langkah pertama untuk merencanakan kegiatan advokasi kesehatan yang efektif. Salah satu ruang lingkup analisis adalah analisis isu. Berikut langkah awal dalam melakukan analisis isu, yaitu A. Merumuskan tujuan, sasaran, isi pesan, serta media advokasi. B. Memilih bentuk aksi dan tindakan serta media maupun saluran informasi yang akan digunakan. C. Membentuk kelompok kerja atau jejaring advokasi. D. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah. E. Melakukan identifikasi sasaran advokasi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah. Berikut pembahasannya. Analisis isu diawali dengan melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah. Next. Dalam menyusun tujuan advokasi harus memperhatikan kaidah A. P-Process, B. A-Frame, C. SHAPE, D. SMART, E. TOR. Jawaban yang tepat adalah D. SMART. Nah, berikut pembahasannya. Ada beberapa tahap kegiatan dalam menyusun strategi advokasi. Salah satunya adalah mengembangkan tujuan advokasi. Nah, dalam menyusun tujuan advokasi harus memperhatikan kaidah SMART. S untuk spesifik atau khusus, M untuk measurable atau dapat diukur, A. Action atau dapat dikerjakan, R. Realistic, dan T. Time bound atau ada ukuran waktu yang jelas. Next. Dalam menyusun strategi advokasi, suatu program yang diajukan harus dapat meyakinkan para penentu kebijakan. Oleh sebab itu, harus didukung data dari sumber yang dapat dipercaya. Hal ini termasuk dalam kategori A. High prior, B. Visible, C. Relevant, D. Urgent, E. Credible. Jawaban yang tepat adalah E. Credible. Berikut pembahasannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi advokasi, yaitu credible, visible, relevant, urgent, dan high priority. Nah, untuk program yang diajukan harus dapat meyakinkan, itu disebut sebagai credible. Next.
yang perlu dilakukan untuk membangun kebersamaan, kekuatan, dan sekaligus tekanan kepada pihak-pihak yang tidak atau belum mendukung suatu program advokasi adalah A. Mobilisasi, B. Menyusun strategi advokasi, C. Evaluasi, D. Membuat POA, E. Legitimasi. Jadi yang perlu dilakukan adalah A. Mobilisasi. Berikut pembahasannya, menggalang kemitraan atau mobilisasi. Nah, ini perlu dilakukan untuk membangun kebersamaan, kekuatan, dan sekaligus menekan kepada pihak-pihak yang tidak atau belum mendukung. Next, ada 5 pendekatan utama dalam advokasi kesehatan. Pendekatan yang dianggap sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah tertentu adalah A. Melibatkan para pemimpin, B. Bekerja dengan media massa, C. Membangun kemitraan, D. Memobilisasi masyarakat, E. Membangun kapasitas. Jawaban yang tepat adalah B. Bekerja dengan media massa. Berikut pembahasannya, ada 5 pendekatan utama dalam advokasi kesehatan, yaitu melibatkan para pemimpin, bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, memobilisasi masyarakat, dan membangun kapasitas. Khusus untuk bekerja dengan media massa, nah ini sangat berperan dalam membentuk opini publik. Media massa juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah tertentu. Next, melembagakan kemampuan untuk mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Hal ini termasuk dalam pendekatan A. Melibatkan para pemimpin, B. Bekerja dengan media massa, C. Membangun kemitraan, D. Memobilisasi masyarakat, E. Membangun kapasitas. Jawaban yang tepat adalah E. Membangun kapasitas. Berikut pembahasannya. Membangun kapasitas maksudnya melembagakan kemampuan untuk mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Next, di bawah ini yang termasuk dalam metode penilaian kegiatan advokasi kesehatan adalah A. Menganalisis laporan kegiatan advokasi kesehatan atau data sekunder, B. Wawancara dengan petugas kesehatan atau tim advokasi lapangan, C. Melakukan kajian terhadap adanya kebijakan publik berwawasan kesehatan serta realisasi dukungan sumber daya, D. Observasi pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan di lapangan, E. Rapat kerja, seminar, meninjau kegiatan di lapangan untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan beserta permasalahannya. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Melakukan kajian terhadap adanya kebijakan publik berwawasan kesehatan serta realisasi dukungan sumber daya. Berikut penjelasannya. Untuk metode penilaian ada 2, yaitu yang pertama adalah melakukan kajian terhadap adanya kebijakan publik berwawasan kesehatan serta realisasi dukungan sumber daya atau anggaran kesehatan dari penentu kebijakan. Kemudian yang kedua adalah temu kerja dengan tim advokasi kesehatan beserta berbagai pihak terkait. Nah, untuk metode pemantauannya ada 5. Yang pertama adalah menganalisis laporan kegiatan advokasi kesehatan atau data sekunder. Yang kedua adalah wawancara dengan petugas kesehatan atau tim advokasi di lapangan. Yang ketiga, observasi pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan di lapangan. Yang keempat, mengawal proses pengajuan kebijakan. Dan yang terakhir, rapat kerja, seminar, meninjau kegiatan di lapangan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan beserta permasalahannya. Next,
rencana kerja kegiatan advokasi kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, termasuk dalam indikator A. Input, B. Proses, C. Output, D. Outcome, E. Institusi. Jawaban yang tepat adalah A. Input. Nah, adapun indikator input ada 4. Yang pertama adalah tim advokasi kesehatan. Kemudian yang kedua, hasil analisis situasi meliputi analisis situasi masalah kesehatan, analisis isu kesehatan, analisis publik, serta analisis kebijakan di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, rencana kerja kegiatan advokasi kesehatan di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang keempat, proses administrasi kegiatan advokasi kesehatan seperti penyiapan dan proses pencairan alokasi dana, sarana, serta surat menyurat. Selanjutnya, adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, termasuk dalam indikator A. Input, B. Proses, C. Output, D. Outcome, E. Institusi. Jawaban yang tepat adalah B. Proses. Berikut pembahasannya untuk indikator proses. Yang pertama adalah jumlah dan jenis media advokasi yang dikembangkan, diproduksi, serta didistribusikan untuk mendukung kegiatan advokasi kesehatan. Kemudian, yang menjadi indikator proses yang kedua adalah jumlah tenaga advokasi kesehatan yang telah mengikuti orientasi, seminar, dan atau pelatihan di bidang advokasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan seperti melakukan kegiatan lobby, presentasi, seminar, konferensi pers. Yang keempat, penggunaan alokasi dana kegiatan advokasi kesehatan di kabupaten atau kota, kecamatan dan ke desa atau kelurahan, termasuk untuk kampanye kesehatan melalui media massa. Selanjutnya, dilakukannya proses penerbitan kebijakan, serta pengajuan alokasi anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan terutama promosi PHBS di rumah tangga. Yang terakhir adalah adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan di kabupaten atau kota. Terima kasih.